Kita berlanjut ke wilayah Jawa Timur. Ini Jawa Timur menjadi salah satu provinsi dengan landscape wisata yang paling beragam kalau kita lihat Tribuners di Pulau Jawa. Tentunya di wilayah ini karena kita bisa menemukan hampir seluruh jenis destinasi. Pegunungan ada, kemudian kawasan alam yang sejuk juga ada, pantai-pantai dengan karakter kuat, sampai wisata di kota-kota besar yang menawarkan perkotaan, kuliner, serta hiburan keluarga. Habis ini kita akan langsung terhubung dengan rekan-rekan di Tribun Jatim untuk melihat bagaimana sih tren pariwisata yang ada di wilayah Jawa Timur. Ini dia. Halo Tribuner, selamat menyambut tahun baru 2026. Bersama saya Hefti Suud, hari ini di studio Tribun Jatim Network sudah kedatangan Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia Jawa Timur, ada Bapak Dwi Cahyono. Sudah datang di samping saya. Ya Mbak Titi. Selamat datang Bapak di studio Tribun Jatim Network. Waalaikumsalam. Ini kan momennya kan libur panjang Natal dan Tahun Baru nih ya Pak ya. Nataru ya. 2025-2026. Ada libur panjang nih Pak ya. Saya mau tanya, bagaimana sih pergerakan okupansi pariwisata di Jawa Timur khususnya? Ya, seperti tahun-tahun sebelumnya. Oke. Betulnya sebelum Natal dan Tahun Baru itu mulai awal Desember itu sudah mulai ada pergerakan. Tapi memang sekarang orang agak wait and see gitu ya, melihat karena di media sosial banyak berita-berita apa cuaca yang kurang baik ini. Kalau dulu sih orang sudah langsung booking gitu ya, untuk takut kehabisan kamar gitu. Tapi sekarang mungkin agak mundur melihat situasi mana yang aman, mana yang tidak gitu. Oke. Berarti agak slow gitu ya Pak ya? Iya. Pergerakan pariwisatanya tidak cepat tahun kemarin. Oh baik. Kalau perbandingan signifikannya seperti apa tuh Pak? Nataru yang 2025 sama 2026? Sekitar 10%. Perbedaannya? Perbedaannya ya. Oh jadi, baik. Sebenarnya tipis ya Pak ya? Ya, nggak terlalu banyak. Oke baik. Kalau untuk tahun ini Pak Dwi, daerah mana sih Pak yang mendominasi pariwisata di Jawa Timur? Ya, okupansi sekarang itu sekitar 75-an gitu ya, tapi lebih banyak didominasi di daerah destinasi. Ya, Batu, Malang, Banyuwangi, Pasuruan, terus di daerah-daerah wisata. Oh, baik, tetap di situ ya, Pak ya. Kalau untuk pariwisata Jawa Timur, boleh dibilang primadonanya gitu ya, Pak ya. Itu di daerah-daerah situ ya. Kalau untuk presentasenya berapa, Pak Dwi? Ya itu, sekarang sekitar 75 untuk average ya, Jawa Timur secara keseluruhan. Tapi memang agak naik turun ya, Surabaya sendiri 70, kemudian Batu, Malang sekarang sudah 80-an. Jadi kalau di rata-rata sekitar 75. Oke, baik. Nah ini kan kita sudah punya pengalaman libur Natal ya, yang baru-baru ini, Natal 2025 nih Pak Dwi. Terus apakah kira-kira semangat nih wisatawan ke Jawa Timur pada tahun baru 2026 nanti itu akan sama gitu seperti Natal kemarin Pak Dwi? Ataukah akan ada prediksi bakal lebih melonjak lagi gitu? Ya, Natal, khususnya Natal tahun baru, tahun ini memang keinginan untuk ke Jawa Timur lebih tinggi daripada tahun kemarin. Oh baik. Mungkin juga media sosial juga ya, banyak destinasi baru, kemudian akses ya, terus tol dibuka, kemudian ada beberapa kreativitas yang lain gitu. Jadi keinginan untuk ke Jawa Timur sekarang ini lagi lebih tinggi dari tahun kemarin. Oke, berarti peminat wisatanya semakin tinggi ya Pak ya. Cuman untuk pergerakannya mungkin lebih slow gitu ya. Pergerakannya ya karena salah satunya cuaca itu, ya Pak ya. Selain cuaca apakah ada tantangan lain nih Pak Dwi untuk sektor pariwisata di Jawa Timur? Ya, jadi tantangannya ada beberapa tempat destinasi yang over tourism tahun kemarin ya. Jadi menimbang gitu. Jadi kalau udah terlalu padat gitu coba dialihkan ke tempat lain, dialihkan gitu. Jadi itu beberapa kendala. Padahal itu belum tentu. Belum tentu itu gimana? Belum tentu. Jadi
Jadi overtourism itu sudah dibayangkan, waduh penuh, padat, macet, segala. Padahal belum tentu seperti itu gitu. Oh baik. Jadi apa namanya, antisipasi itu sepertinya ya Pak Dwi Jadi ya? memang ya harus recheck ya, harus betul-betul kondisinya seperti apa gitu. Oke. Terus kalau untuk Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia Jawa Timur sendiri nih, selama Nataru 2026, itu sudah melakukan persiapan apa aja untuk menyambut libur panjang ini gitu? Ya, kita PHRI Jawa Timur memang persiapan itu dimulai sejak awal Desember? November malahan. Jadi November itu persiapan kalau yang event gitu. Takutnya nanti ada beberapa yang memang harus disesuaikan dengan perizinan atau situasi saat berlangsung, seperti menggunakan kembang api gitu ya, tidak diperkenankan atau diperkenankan dengan syarat gini itu yang kita sosialisasi. Oh baik. Jadi kita sama pihak keamanan sama beberapa pihak itu terus memberikan sosialisasi ke anggota PHRI. Oke, baik. Lalu kalau untuk dari segi wisata, pariwisatanya sendiri, sektor pariwisatanya sendiri, sudah sesiap apa ini pariwisata Jawa Timur untuk menyambut libur tahun baru 2026? Ya, sebenarnya kalau Natal tahun baru itu memang tiap tahun dipersiapkan dengan baik. Ya. Sudah dipersiapkan mulai service ya, kemudian pricing ya, jadi diskon, kemudian ada beberapa bundling, paket-paket bundling, jadi nginap di sini dapat makan ini, dapat souvenir, dapat masuk ke objek wisata, kemudian termasuk dengan beberapa maskapai itu sudah kita persiapan untuk Natal dan tahun baru ini. Oke. Baik, kalau dari PHRI sendiri nih, apakah ada program khusus untuk Nataru 2025-2026 Pak Dwi? Iya, kita memang November dari November untuk 2026, Natal tahun baru ini kita keliling. Kemarin kita keliling ya ke Makassar, ke Bandung, ke mana itu untuk memberitahukan bahwa potensi yang sekarang ada, updating data. Jadi yang ada di Jawa Timur, jadi kalau bisa memang benar-benar dipertimbangkan untuk bisa berwisata ke Jawa Timur. Sekarang fasilitasnya bertambah segala macam itu. Wisata Jawa Timur ya? Ya. Karena ini momentumnya adalah libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 atau Nataru ya. Ini kan menjadi momen spesial gitu ya untuk liburan bersama keluarga, sahabat, kerabat dan orang-orang tersayang gitu ya. Ini saya mau tanya nih Pak Dwi, untuk Nataru 2025-2026 itu apakah ada perubahan tren pariwisata gitu dari Nataru 2024 2025 ya berarti ya. Dari Nataru sebelumnya gitu. Apakah ada perubahan tren dari wisatawan yang berlibur ke Jawa Timur? Ya, jadi secara keseluruhan sih hampir sama. Jadi destinasi kota-kota, destinasi yang viral di media sosial itu cenderung untuk dikunjungi gitu. Oke. Nah, itu dan itu akan nantinya menjadi overtourism, terlalu penuh gitu. Jadi itu tren itu masih tetap, tapi ada satu tren lagi yang orang baru ini menghindari overtourism gitu ya. Jadi kalau dulunya berkelompok banyak, jumlahnya banyak 300-400 orang itu terus akhirnya sekarang dipecah-pecah menjadi beberapa kunjungan. Ya, beberapa bagian wisata. gitu. Oh, kalau dulu jadi maksudnya untuk menghindari menghindari lalu lintas kemacetan segala macam. Berarti kalau dulu yang trennya itu datang berbondong-bondong, naik 2 bis, 3 bis, sekarang udah mulai tidak gitu ya Pak Dwi ya? Ya kecuali kalau perusahaan memang satu perusahaan kemudian ada fasilitas MICE gitu kecuali itu ya. Tapi kalau sekarang memang agak dipecah menjadi bagian-bagian kecil supaya bisa lebih menikmati. Jadi
kalau ingin free program gitu terus ke destinasi yang di sebelahnya atau di alternatif itu bisa lebih mudah. Jadi lebih luas gitu ya, Ya, kalau mau berkunjung ke mana-mana gitu ya. Ya. Ini kan tadi dari sudut pandang wisatawannya ya Pak Dwi ya. Kalau dari pengusaha pariwisatanya sendiri nih di Jawa Timur, mulai dari hotel dan restoran gitu, apakah ada hal baru nih yang disuguhkan gitu dibanding dengan Nataru di tahun sebelumnya? Apakah di tahun 2025-2026 ini ada sesuatu yang disuguhkan baru, mungkin melihat tren wisatawan yang udah berubah gitu mungkin Pak Dwi? Ya, kalau dari sisi kita PHRI, kita betul-betul memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang baru, yang munculnya di tahun 2025 ini. Oh baik. Jadi itu salah satu updating data yang kita beritahukan ke konsumen nantinya, baik kita saat promosi atau saat di digital promotion itu ya. Jadi kita beritahukan fasilitas-fasilitas yang baru, dan sebagai alternatif kalau sampai nanti jalan padat atau segala macam itu nanti kita beritahukan diinformasikan gitu ya. Oh baik. Terus kalau balik tadi ke awal Pak Dwi bilang ada over tourism dan slow tourism gitu ya. Nah kalau untuk Nataru 2025-2026 ini gaya-gayanya wisatawan yang ke Jawa Timur itu mereka lebih tertarik ke tempat wisata yang over tourism atau yang lebih yang slow tourism Pak Dwi? Ya, kalau anak-anak muda itu tetap menginginkan yang viral ya. Tapi sekarang ini banyak juga yang mereka bertualang untuk mencari destinasi yang baru, yang belum banyak hidden gem, yang belum banyak dieksplor. Iya. Dan sekarang konsentrasi pemerintah yang kita juga support itu kan ada di tourism yang lain. Jadi seperti wellness tourism, sport tourism, dan adventure tourism. Jadi lebih aktivitas gitu ya Pak Dwi ya. Oke, baik. Nah kalau untuk melihat Jawa Timur ini kan punya beberapa destinasi wisata primadona gitu ya, yang di sana pasti akan terjadi over tourism gitu ya Pak Dwi ya, rame gitu, di sana pasti bakal rame banget gitu. Kalau untuk di Jawa Timur sendiri pada Nataru 2025-2026 ini, apakah ada perubahan gitu dari wisatawan? Mungkin mereka liburannya itu setelah tanggal libur tahun baru gitu, atau memang semuanya masih sama gitu, mau menyemarakkan liburan tahun baru ini dengan berkunjung ke tempat wisata-wisata yang ada gitu? Iya, jadi kalau wisatawan itu unik ya. Dia datang ke satu tempat juga beda-beda loh. Dia datang ke Bali juga trennya berbeda. Ke Jogja seperti kemarin ya beda. Ke Jawa Timur sendiri pasti juga beda lagi. Pasti beda lagi pola yang travel pattern yang mereka kehendaki gitu ya. Iya. Jadi kalau dulu mereka suka stay pada saat hari H gitu ya. Iya. Nah, sekarang iya. Sekarang mungkin sebelumnya, terus pas hari H itu dia sudah check out atau sesudahnya hari H. Ya. Kemudian cara pemesanan juga berbeda ya. Mereka scroll itu sangat pandai sekali gitu, membanding-bandingkan harga, fasilitas segala macam itu sekarang harap dipertimbangkan betul. Jadi anggota kita PHRI itu sampai kita datangkan untuk dari beberapa pengelola media sosial gitu, jadi untuk mentraining gitu. Jadi jangan cuman main-main gitu di media sosial, karena itu sekarang pergerakan itu akan ke sana, orang booking lewat digital. Sangat itu ada pengaruhnya gitu ya. Jadi nilai views, kemudian ratingnya itu betul-betul diperhatikan sekarang. Baik.
Baik, jadi mengenai wisatawan itu memang benar unik ya Pak Iya. Dwi ya. Untuk di Jawa Timur bakal beda, nanti mereka kemana lagi juga bakal beda gitu ya. Iya, iya. Nah untuk hotel nih dan restoran di Jawa Timur sendiri apakah sudah siap gitu untuk melayani atau apa namanya ya, memberikan sesuatu yang istimewa gitu untuk wisatawan yang berkunjung ke Jawa Timur pada libur Natal dan Tahun Baru 2025-2026? Ya, salah satu apa namanya alasan orang berkunjung ke Jawa Timur adalah kuliner. Oke. Kaya kulinernya. Masing-masing daerah itu jenisnya sama, tapi variasinya sangat sangat berbeda dan harus dicoba semua gitu. Oke. Jadi kalau taste-nya Solo, Jogja, Bandung itu ya, gini sama Bali itu ketemunya hub-nya nanti di Jawa Timur gitu. Jadi Oke. pengaruh dari Mataraman ke Bali, terus ini pengaruhnya jadi apa namanya ada di Jawa Timur. Kalau Jawa Tengah mungkin lebih cenderung manis gitu ya. Kalau Bali dan sekitar Bali, Lombok sekitarnya itu cenderung yang lain itu banyak ditemui di Jawa Timur. Jawa Timur. Ya, dan itu sekarang tidak hanya di kota-kota aslinya, tapi sudah menyebar di hampir seluruh kota di Jawa Timur, baik dalam event ya, kita mengadakan event kuliner maupun menu-menu yang disediakan oleh hotel masing-masing. Oke, baik. Jadi itu tadi ya, Jawa Timur akan siap gitu ya, memberikan tempat penginapan yang luar biasa dan juga kuliner yang top markotop gitu ya. Iya, untuk iya. para wisatawan libur Nataru 2025-2026 Iya, gitu ya. iya. Baik, terima kasih atas informasinya Pak Dwi Cahyono. Kita kembali ke studio Tribun News. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.